Jalannya kreativitas merupakan hal penting dalam kehidupan khususnya pada anak usia dini karena dapat membuat manusia lebih produktif, meningkatkan kualitas hidup serta dapat mempermudah mencari jalan keluar dari sebuah permasalahan. A. Model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif adalah salah satu pendekatan yang efektif dalam pengembangan kreativitas anak usia dini. Dalam konteks ini, model pembelajaran kooperatif membantu anak-anak untuk bekerja bersama-sama dengan kelompok-kelompok yang lain, mempromosikan interaksi sosial, pemecahan masalah bersama serta dukungan dan penghargaan terhadap ide-ide kreativitas satu sama lain. Dalam pembelajaran kooperatif, anak-anak diajak untuk saling berbagi ide, berdiskusi, dan berkolaborasi dalam menyelesaikan tugas atau proyek bersama, menciptakan lingkungan yang mendukung eksplorasi kreatif di mana anak-anak merasa nyaman untuk bereksperimen dengan ide-ide baru dan berani mengemukakan gagasan mereka tanpa takut dicemooh atau dihakimi. Selain itu, model pembelajaran kooperatif juga mengajarkan nilai-nilai seperti kerjasama, kepercayaan, tanggung jawab, dan toleransi terhadap perbedaan pendapat. Semua nilai-nilai ini penting dalam mengembangkan kreativitas anak, karena kreativitas seringkali muncul dalam konteks kerjasama dan interaksi sosial yang positif. Dengan demikian, melibatkan anak-anak dalam model pembelajaran kooperatif dapat menjadi strategi yang efektif dalam membangun dan mengasah kreativitas mereka sejak dini. B. Model pembelajaran konstruktivisme. Model pembelajaran konstruktivisme juga sangat relevan dalam pengembangan kreativitas anak usia dini. Pendekatan ini menekankan pada peran aktif anak dalam membangun pengetahuannya sendiri melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman-pengalaman yang mereka alami. Dalam konteks pengembangan kreativitas, model pembelajaran konstruktivisme memungkinkan anak-anak untuk menjelajahi dunia mereka sendiri, menghasilkan pemahaman baru, dan mengembangkan ide-ide kreatif mereka sendiri. Dalam model pembelajaran konstruktivisme, guru berperan sebagai fasilitator atau pemandu dalam proses belajar anak-anak. Mereka menciptakan lingkungan belajar yang memungkinkan anak-anak untuk bereksplorasi, bereksperimen, dan menghadapi tantangan-tantangan baru. Anak-anak didorong untuk bertanya, menyelidiki, dan menemukan jawaban sendiri yang mendorong perkembangan pemikiran kreatif dan inovatif. Salah satu prinsip utama dalam konstruktivisme adalah bahwa pembelajaran lebih efektif ketika dikaitkan dengan pengalaman nyata dan relevan bagi anak-anak. Oleh karena itu, guru dapat menciptakan pengalaman-pengalaman belajar yang menarik dan bermakna, seperti eksperimen, proyek-proyek kolaboratif, atau permainan-permainan kreatif yang memicu imajinasi dan kreativitas anak-anak. Dengan memanfaatkan model pembelajaran konstruktivisme, anak-anak dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kemampuan memecahkan masalah, dan keberanian untuk menciptakan solusi-solusi baru. Mereka juga belajar untuk menghargai dan merespon ide-ide kreatif dari teman-teman mereka, sehingga menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pertumbuhan kreativitas secara kolektif. C. Model pembelajaran portofolio. Model pembelajaran portofolio adalah pendekatan yang memungkinkan siswa untuk mengumpulkan, menyimpan, dan merefleksikan karya-karya mereka dalam suatu wadah yang disebut portofolio.
Dalam konteks pengembangan kreativitas anak usia dini, model pembelajaran ini dapat menjadi alatnya efektif untuk merangsang kreativitas mereka. Dalam model pembelajaran portofolio, setiap anak memiliki kesempatan untuk menunjukkan berbagai macam karya yang mencerminkan minat, kemampuan, dan eksplorasi kreatif. Karya-karya ini bisa berupa gambar, tulisan, hasil eksperimen, proyek-proyek seni, atau apapun yang mereka presentasikan ekspresi kreatif mereka. Portofolio memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk merenungkan kembali pengalaman-pengalaman mereka, mempertimbangkan proses kreatif yang mereka jalani, dan mengidentifikasi apa yang mereka pelajari dari setiap aktivitas. Dengan cara ini, anak-anak belajar untuk menghargai dan mengembangkan kepercayaan diri dalam ekspresi kreatif mereka sendiri. Selain itu, model pembelajaran portofolio juga mendukung kerjasama antara anak-anak, guru, dan orang tua dalam mendokumentasikan dan merayakan perkembangan kreativitas anak-anak. Dengan melihat portofolio anak secara berkala, guru dan orang tua dapat memberikan umpan baik yang konstruktif, memberikan dorongan yang diperlukan, dan memperkuat sikap positif terhadap eksplorasi kreatif. Secara keseluruhan, model pembelajaran portofolio memberikan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan dalam mengembangkan kreativitas anak usia dini, membantu anak-anak untuk menemukan suara mereka sendiri, menghargai proses kreatif, dan mengintegrasikan pengalaman belajar mereka ke dalam pemahaman yang lebih luas tentang dunia di sekitar mereka. D. Model pembelajaran kontekstual. Model pembelajaran kontekstual adalah pendekatan yang menempatkan pembelajaran dalam konteks yang nyata dan relevan bagi siswa. Dalam pengembangan kreativitas anak usia dini, model pembelajaran kontekstual dapat membantu mereka untuk mengaitkan konsep-konsep kreatif dengan situasi atau lingkungan sehari-hari mereka. Dalam model pembelajaran kontekstual, guru menciptakan pengalaman belajar yang terhubung dengan kehidupan sehari-hari anak-anak. Misalnya, mereka dapat merancang proyek-proyek yang meminta anak untuk mengidentifikasi masalah dalam lingkungan mereka dan menemukan solusi kreatif untuk masalah tersebut. Atau guru dapat menggunakan cerita, permainan, atau eksperimen yang berhubungan dengan minat dan pengalaman anak-anak. Dengan menghubungkan pembelajaran dengan konteks yang dikenal oleh anak-anak, model pembelajaran kontekstual membantu mereka untuk melihat kreativitas sebagai alat yang relevan dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Juga membantu mereka untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif secara alami karena mereka belajar untuk melihat dunia dengan cara yang baru dan inovatif. Selain itu, model pembelajaran kontekstual juga memungkinkan anak-anak untuk belajar melalui pengalaman langsung dan interaksi sosial. Mereka dapat berkolaborasi dengan teman-teman mereka dalam menyelesaikan tugas-tugas kreatif, berbagi ide, dan membangun pengetahuan bersama, menciptakan lingkungan belajar yang mendukung eksplorasi kreatif dan pertumbuhan kolaboratif. Dengan demikian, model pembelajaran kontekstual merupakan pendekatan yang efektif dalam mengembangkan kreativitas anak usia dini dengan cara yang menyenangkan, bermakna, dan terkait dengan kehidupan sehari-hari mereka, membantu anak-anak untuk melihat diri mereka sebagai agen aktif dalam proses belajar, serta merangsang pemikiran kreatif dan inovatif mereka. Kesimpulan adalah mengembangkan kreativitas anak sedari usia dini yang sangat perlu dilakukan dalam mendidik anak. Kreativitas sangat membantu seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kreativitas seseorang dapat mampu memecahkan sebuah
masalah baik solusi baru yang belum pernah diketahui maupun solusi yang telah ada. Pemerintah Indonesia telah bergerak dalam usaha membantu mengembangkan kreativitas anak dengan memunculkan inovasi-inovasi yang diimplementasikan dalam metode pembelajaran serta meningkatkan kualitas pendidik. Dalam mengembangkan kreativitas anak usia dini, banyak sekali cara yang dapat dilakukan dalam pembelajaran. Salah satunya adalah dengan mendapatkan informasi. Hal ini diterapkan pada metode pembelajaran masa kini, yaitu melatih anak untuk mendapatkan informasi di luar dari materi yang disampaikan oleh gurunya. Salah satu media yang dapat digunakan anak-anak untuk mendapatkan informasi yaitu dengan menggunakan video. Anak-anak usia dini sangat tertarik dengan gambar-gambar bergerak. Ketertarikan tersebut menjadi dasar dalam perancangan media audio visual berupa animasi 2D, Sein, dan Ana. Saran kami, dengan dibuatnya rancangan animasi ini, diharap guru PAUD atau TK maupun instansi pendidikan dapat memanfaatkan karya ini dalam membantu pembangunan dan mengembangkan pribadi kreatif yang ada pada anak usia dini. Dalam menggunakan animasi Sein dan Ana ini dalam pembelajaran, hendaknya guru dapat menuntun anak-anak agar anak-anak dapat memahami konten dan isi pesan yang ingin disampaikan dalam tiap-tiap episode, sehingga anak-anak dapat menyerap informasi dengan lebih mudah. Dengan itu potensi berkembangnya kreativitas anak akan lebih besar, sehingga tujuannya dibuat rancangan ini yaitu membantu mengembangkan kreativitas anak dapat tercapai dengan baik.